Hello guys, kembali lagi kita di channel Bang L dengan berbagai tutorial Rise of Kingdoms. Kali ini saya akan sedikit mengulas tentang permainan ARK atau AOO, yang mana di event ini dilakukan 2 minggu sekali ya guys. Ini adalah event yang kita jika menang mendapatkan 10 poin, kita mendapatkan 10 palbot emas golden head ya. Jadi ini saya melakukan simulasi dengan teman-teman saya, satu aliansi 23 IW. Saya di sini bermain hanya pertama kali 2 orang guys. Ya, pertama-tama 1 menit pertama pertempuran itu kita harus menggunakan kavaleri ya guys, T1 dengan menggunakan Belisarius. Kenapa? Karena itu akan memberikan kita kecepatan berjalan untuk mengendalikan bangunan. Baik, di sini 3 lawan 6 ya guys. Saya kena asal pilih aja karena belum ada respon dari para teman-teman saya. Ya, kita lihat saja bagaimana hasil pertandingan ini. Ya, sekarang kami sudah bermain dengan 4 orang. Saya sebagai pimpinan aliansi 23 IW sebelum melaksanakan AOO untuk minggu ini. Nah ini guys, skill-skill dalam AOO ini juga penting ya guys. Hard push itu nih saya menyuruh untuk Bang Ciju untuk mengaktifkan skillnya juga ya guys. Ya, bangunan pertama ialah obelis. Gunanya kita agar bisa berteleportasi guys. Nah, seperti itu. Sama seperti kita bermain di yang tidak di Eroka, yang tidak di AO ini, seperti di lapangan bebas yang kita di kerajaan kita. Sama caranya, teleport itu tetap sama, tekan lama di layar kemudian akan timbul teleport dan bergerak. Jadi ini AO adalah permainan strategi guys. Jadi kalau kita kalah jumlah itu jangan memaksakan terlalu banyak war, apalagi awal KD seperti ini yang kita tahu bahwa pasukan yang kita miliki itu tidak terlalu banyak. Jadi yang kita prioritaskan itu adalah bangunan alien, bangunan yang ada. Kita harus mengendalikannya karena ada poin yang kita dapatkan setiap per menitnya. Jadi kita jangan melakukan kesalahan ketika bermain AOO ini ya guys. Jangan pernah solo kill,
fake sendiri ya. Jangan pernah kalau ramai kita utamakan rally guys, apalagi awal kali seperti ini. Kalau kita solo kill itu akan menyebabkan banyak pasukan kita yang terluka parah dan kita banyak menggunakan speed up. Our forces have captured an obelisk. Dan kalau sudah bisa seperti itu, kita bisa melakukan teleport. Ya, di sini saya hanya fokus pada bangunannya guys, karena kami kalah jumlah. Saya hanya fokus pada bangunan menggunakan kavaleri T1. Done che sol et luna surgente super Bisanzio, perseveramo. Jadi pemimpin dalam permainan AO ini harus aktif ya guys, harus aktif untuk memberikan sinyal kepada seluruh para pemain agar permainan dapat dikendalikan dengan mudah, agar permainan berjalan dengan lancar, tidak ada blunder yang terjadi. Kalau kita sudah kalah jumlah dari para pemain yang lain, kalah kekuatan, prioritaskan bangunan. Ya, saya berteleportasi seperti itu ya guys, cara berteleportasi. Done che sol et luna surgente super Bisanzio, perseveramo. Kita lihat akan ada pertempuran di Des Arthur. Ini saya lakukan simulasi dengan pemain saya guys, ini bukan AOO yang asli ya, jadi kita tidak perlu menggunakan speed up di sini. Yang namanya permain strategi itu bukan kekuatan aja yang kita butuhkan, tetapi pemikiran yang panjang. Ketika kita kalah di salah satu langkah, kita harus cari langkah yang lain bagaimana kita bisa menang. Jadi untuk mendapatkan poin individu, pertama kita bisa berdiam di bangunan. Des Arthur ini dia poin yang paling banyak ya guys, 150 per menit yang diberikan kepada aliansi. Jadi itu yang harus kita kuasai, harus kita kendalikan. Kalau kita mendapatkan 10 poin individu, agar lebih cepat tuh ada 3 cara. Cara yang pertama, kita bertarung di lapangan. Untuk menyerang bangunan yang ada dev di dalam. Dan kita juga dev di dalam dan mancul ya guys. Jadi kita gunakan 2 Mars saja dan 2 Mars lagi mancul untuk mencari poin tambahan. Di sini kami kekurangan pemain ya guys.
Jadi tim saya hanya beberapa orang yang powernya agak lumayan besar, termasuk saya. Sedangkan tim merah yang dipimpin oleh Bang Ciju dan Desambo, Our forces have lost mereka control sudah of the desert 3,6 volta. M, dan komandir mereka udah ada expertise ya guys. Nah ini jangan kita melakukan hell karena ini proses latihan. Kita bisa gunakan hell itu kalau kita memang berada dalam AOO yang sebenarnya. Caranya tetap sama seperti kita berada di kingdom guys. Tekan nama dalam map Set's forces have sampai captured a melakukan sky lingkaran, altar. kemudian bergerak dan bisa juga berteleport. Dan ingat satu lagi untuk teman-teman yang tidak Set's tahu, forces have captured a shrine of life. walaupun pasukan kita berada di luar, kita masih bisa berteleport. Beda dengan AO sebelumnya, kita harus kembalikan dulu pasukannya, kemudian kita berteleport. Tapi sekarang sudah lama ini update-nya sudah lama sih. Ya, walaupun kita bertempur di luar, pasukan kita berada di luar, kita masih bisa berteleport ke salah satu obelisk kita. Harusnya kalau kami rame ini yang lebih tepat itu pada menit pertama itu kita melakukan rally ke obelisk musuh. Kalau obelisk musuh sudah kita kuasai, otomatis mereka tidak bisa berteleport, sehingga mereka berjalan sangat jauh dari kandang mereka untuk ke tempat pertempuran. Jadi pada menit pertama itu 0,000 itu kita langsung melakukan rally ke obelisk musuh. Dark Altar ini poin yang paling banyak 150 M 150 per menit yang diberikan oleh aliansi. Masih melakukan pertempuran yang sangat sengit. Satu pasukan saya fokus kepada bangunan saja guys, karena kalau bangunan yang kita kuasai, yang kita ambil alih, walaupun belum kita kuasai, itu poin mereka tidak akan berjalan guys. Dan sini kami kurangan 240 dan 700 per menit. Nah kalau begini mereka tidak mendapatkan poin dari bangunannya itu walaupun belum kita kuasai, karena kan ada masa waktunya. Saya dikorok ya boys, terlalu kejam mereka dengan saya. Jadi untuk para teman-teman yang baru pertama kali bermain di Rise of Kingdoms dan baru pertama kali bermain di ROK, saran saya jangan pernah melakukan serangan secara sendirian dan selalu mengikuti tanda yang telah dibuat oleh pemimpin aliansinya, biar ada kekompakannya guys. Kalau kita melakukan serangan sendirian, kita sendiri yang rugi, pasukan kita banyak terluka parah, poin kita bertambah sedikit. Tapi kalau kita rame-rame kayak orang tawuran seperti itu, mengurangi luka parah yang terjadi. Nah ini skill ini mungkin cocok untuk kita di awal KD pertama kali main awal. Kenapa? Karena kita pasti yakin dan tahu bahwa tidak semua bangunan ini di dev, tidak semua bangunan ada isinya, ada orangnya. Jadi kita menggunakan skill itu untuk mengambil
Kalau dia kosong, Urgente supervisanzio. kita langsung bisa menguasainya Perseveramo. dengan cara singkat. Tapi kalau ada isinya, dia akan memberikan damage kepada orang yang ada di Our dalamnya. forces have captured a shrine of war. Oke guys, ini saya memerintahkan untuk teleport ya guys. Padahal oblik kita sudah kita kuasai. Jadi kalau oblik kita sudah kita kuasai, kita harus berteleport. Gunanya agar tidak terlalu jauh. Donec sol et luna surgente Oke. supervisanzio. Waktu Perseveramo. sudah berjalan hampir setengah jam. Lihat-lihat, perebutan kunci pertama dilakukan oleh Bang Ciju. Saya di sini Our datang ya forces guys. have captured an obelisk. Oke. Kalau kita bermain dalam satu tim, 3 menit sebelum obelisk muncul, kita harus sudah berkumpul di mid. Kita harus sudah berkumpul di mid Seth's forces have captured the untuk ark. melakukan fight bersama-sama. Perseveramo. Lihat, Our forces have captured a desert di altar. orang yang membawa kunci ini jalannya lambat ya guys. Kecepatan berjalannya dikurangi, kalau tidak salah saya 30%. Dan damage yang diberikannya juga bertambah, damage dari serangan pasukan orang lain. Donec Jadi sol jangan heran et kalau luna Anda cepat mati surgente guys. supervisanzio. Lagi bawa kunci kok cepat kali mati ya. Our forces have Karena captured memang an babnya yang obelisk. diberikan ketika membawa kunci, damage yang diberikan lebih besar dan kecepatan berjalannya dikurangi. Jadi menggunakan Belisarius lebih tepatnya, karena Belisarius kan memberikan kecepatan berjalannya itu ada, karena dia memang komandan yang suka begal-begal, Perseveramo. komandan lari-larian ya. Our forces have lost control of a shrine of war. Ya, saya sendirian ya guys, teman saya masih dalam perjalanan. Our forces have lost control of a shrine of life. Nah, saya mau teleport. Saya mau teleport di sini agar pasukan saya cepat kembali. Selagi memiliki teleport, kita harus berteleport ya guys. Dan satu lagi, bagi teman-teman, jika teleportnya itu tidak cukup untuk 30, karena teleport pertama itu biasanya kalau tidak salah itu 10 atau 20 teleport ya guys untuk menit pertama itu. Nanti akan bertambah dengan sendirinya. Itu jadi diprioritaskan untuk Luna surgente supervisanzio. Perseveramo. teman-teman yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Misalnya Mei bucellari. dalam satu tim yang paling tinggi itu 3M dengan komando expertise Minamoto. Imperatore. Maka yang diprioritaskan adalah dia yang berteleportasi pertama. Dan jangan memaksakan diri untuk teman-teman yang powernya masih rendah atau komandernya belum bagus untuk melakukan teleport pertama, karena itu akan dapat menyebabkan kita blunder di menit pertama guys. Ketika mati pasukannya kembali ke kotanya, jadi yang pemain yang paling kuat itu untuk bertempur lagi dia harus berjalan sangat jauh.
Jadi cukup bersabar karena nanti teleportnya akan bertambah dengan sendirinya. Jadi diutamakan untuk pemain-pemain yang memiliki kekuatan yang lebih besar dan commander yang bagus. Jadi teman-teman yang powernya masih kecil dan rata-rata, jadi bersabar saja guys. Jangan pernah egois dalam melakukan segala hal. Baik, di sini ada perebutan lagi. Ya, sini poin kami kalah jauh guys. Berbeda kekuatan juga guys. Mereka 3M, 2M, saya harus 3M, 2M dan 1M. Tapi tidak apa-apa, ini hanya latihan dan saya menikmatinya. Bagaimana saya mencuri satu bangunan. Lihat semua warna hijau ya guys. Oke. Sepertinya mereka ada dendam dengan saya guys. Mereka senang sekali membakar kota saya. Ya, sirine ini harus diambil ya guys. Ini memberikan buff attack dan depth. Ini biasa kalau di pemain-pemain yang udah berpengalaman itu, ketika perebutan kunci mereka juga melakukan perebutan sirine war ya guys. Limit masih melakukan pertempuran, mereka menikmatinya. Jadi kalian untuk sparring guys, manfaatkan ini saja guys. Latihan AO hanya 1k game saja, tidak banyak-banyak. Expertise guys, ini sepertinya tidak ada commander yang expertise. Termasuk commander saya belum expertise ya guys. Lihat, bangunannya sudah kami kuasai semua, berwarna hijau, maaf warna biru semua. Lagi promosi guys. Our forces have lost control of a shrine of life. Dan lihat, ingat guys, yang paling penting di sini adalah bangunan. Kita tidak bisa asik keluar terus melawan orang itu di lapangan mencari kesenangan kita, tapi kita melupakan bangunan kita ya. Lihat, mereka dendam seperti ini. Tidak bisa dibakar di kingdom, mereka bakar dia, dibakar mereka ya, karena gratis ya guys, free hospital tanpa batas, jadi tidak ada pasukan yang mati. Baik, kami melakukan perebutan kunci. Sepertinya kami akan mendapatkan kunci dengan mudah tanpa perlawanan. Poin kami yang bersama guys, 9,1 mereka 9,7, karena bangunannya sudah saya obrak-abrik. Jadi kalau kita sudah mendapatkan kunci itu, kita harus memasukkan kunci itu ke salah satu bangunan yang telah kita kuasai. Misalnya ini tim B mendapatkan kunci, maka dia harus memasukkan kunci itu ke salah satu bangunan
Oke, Si je n'y suis pas, que Dieu m'y place. Si j'y suis, que Set's Dieu m'y forces have pertempuran captured the desert altar. Donec AOO pada et kali ini luna surgente super Byzantio. Perseverabo. cukup sampai di sini ya guys. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman ROK di Indonesia yang penggemar ROK. Sebagai gambaran AOO seperti ini, dan ingat jangan pernah melakukan fight sendirian, selalu mengikuti tanda dan instruksi dari pemimpin strategi AOO kalian masing-masing. Jangan pernah melakukan solo attack untuk bangunan, karena itu akan menyebabkan kalian kehabisan cepat pasukan. Oke, saya Bang El, bertemu lagi di lain waktu. Thanks, see you.